mungkin ada yang ingin dibagikan untuk kita semua untuk menjadi berkat bagi kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Walaupun cuaca kurang bersahabat ya, tapi saya bersyukur dan berterima kasih jiwa-jiwa kita mengasihi Tuhan, setia ya pada Tuhan. Dan luar biasa saya mau menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kami habis jalan-jalan dari Jogja ya, pulang dari Jogja, rupanya Tuhan izinkan putra pusakanya Tuhan langsung sakit. Denny yang mungkin ada yang mengenal Denny ya, dia batuk dan pilek ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Sekarang sudah sembuh bahkan pulih kembali. Puji Tuhan. Dan si Albert ya, di Bali ya, ke Bali. Puji Tuhan, rupanya mesti dilem biru itu apa namanya, handphonenya ya, jadi nggak bisa dihubungin ke beberapa hari. Jadi dia sama ponakannya, yaitu saya punya cucu yang paling kecil gitu ya, dia bilang gini, ini handphonenya cucu, katanya panggil cucu, handphonenya cucu ini yang bisa itu air ya, katanya diselup di bawah diselup gitu tuh ya, diselup udah diselup terus tapi ini katanya apa namanya bisa masih nyala kayak gitu. Terus ya aku lihat, oh iya nyala, dirundung lagi sama dia nyala lagi, jadi berkali-kali ya. Terus akhirnya si aku juga ikut-ikutan, iya ya rupanya bisa, jadi sama si aku juga diselup lagi gitu ya. Dan akhirnya benar-benar der gitu ya. Terus akhirnya dibawa ke itu counter yang di counter, oh ini mesti dilem itu kan, dilempar ganti baru kan. Ya begitu lagi semua. Yang penting kita sehat, aman, selamat, tidak pulang suatu apapun. Kalau Albert yang beberapa hari yang begitu Bali di Jogja. Kalau saya di Jogja tuh memang nggak ngapa-ngapain. Saya dari hotel ke hotel gitu, cuma putar-putar hotel aja, nikmati di hotel ya. Karena saya bersyukur sama Tuhan. Sebenarnya saya tuh kalau pergi jalan itu jauh aja, kayaknya tak dingin lah, tak apa, tapi puji Tuhan tuh, Tuhan berkati saya, dilindungi, dijaga. Puji Tuhan. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita baca. Aku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Urapi hamba, urapi setiap kami Tuhan. Kuasai hati setiap kami. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami dengar, untuk kami lakukan. Engkau katakan itu bagi kami. Berikan hati seorang hamba. Kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan. Bang. Mari kita masuk dalam doa. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur apa yang bagus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sungguh kami menyadari bahwa kami rapuh ya Bapa. Kami penuh dengan segala keterbatasan kami. Kami sering tidak taat padamu dan sering berkurang untuk mengucap syukur. Kami tidak setia padamu Bapa, sering kami lakukan seperti itu. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, yang berkemurahan. Betapa hati kami dipenuhi ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Kesempatan demi kesempatan Engkau masih izinkan kami untuk beribadah. Di dalam kebersamaan kami menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala pujian dan kesaksian boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya dalam kesaksian-Mu yang kesaksian hamba-Mu yang Tuhan. Membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah yang hidup. Engkau hidup, Engkau mendengar. Engkau hidup, Engkau melihat. Engkau hidup, Engkau juga merasakan. Sebagaimana kami juga merasa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tiba saatnya kami membuka hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah liat yang subur. Benih firman boleh turun, boleh tumbuh dan jatuh di tanah yang subur. Berbuah dan terus berbuah lebat dengan buah yang berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berilah kami telinga seorang murid yang mendengar, mengerti, serta melakukan. Karena kami ingin menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana firman mengatakan orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Kami mau seperti itu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Berbicara lalu hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan Kau pakai sebagai alat yang memberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Biar nama Tuhan saya dipermuliakan. Dan nama-Mu yang boleh layak kami sembah dan kami banggakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Rupanya hari ini hujan yang luar biasa. Saya pikir waduh itu apa ini? Dan itu rupanya dalam perjalanan saya masuk ke sebuah tempat. Oh, saya dibawa kender. Jadi salah masuk sehingga terlambat lagi jadi akhirnya. Tapi berkat pertolongan Tuhan akhirnya tepat waktunya saya boleh sampai dan bersama dengan saudara. Amin. Nah, saudara, sebagaimana kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Amin. Berjalan manusia adalah suatu perjuangan. Perjuangan di mana kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Lalu ketika kita menghadapi tantangan, saudaraku, apa kita bisa menghindar? Tentu tidak. Ketika kita menghadapi tantangan, kita harus dengan tenang dan kita lakukan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan
kita akan menang. Amin. Nah, saudaraku, jadi kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan, kita boleh ada sebagaimana saat ini kita ada, saudara. Itu kalau kita sadari adalah berkat berbagai macam tantangan yang telah berhasil kita lalui di masa-masa lalu. Jadi tantangan yang sudah kita lalui itu adalah berkat, ya, berkat karena bersama kita dengan Tuhan. Bahkan setiap tantangan itu bisa kita lalui berkat penyertaan Tuhan yang terang yang tidak pernah meninggalkan kita. Keberadaan kita saat ini merupakan bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan atas kita. Untuk itu, saudaraku, kita harus terus beriman dan menaruh harap padanya saja. Untuk mempertahankan iman kepada Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Kita adalah merupakan manusia yang sangat terbatas dan jauh daripada sempurna. Tentunya Tuhan mengetahui keterbatasan kita, sehingga Dia mengirimkan penolong bagi saya dan saudara manakala kita berada dalam kesesakan. Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas sekali Rasul Paulus menekankan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis yang terkadang menyamar sebagai malaikat, sehingga membuat kita terkecoh dan jauh dari Tuhan. Dan untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus memang membutuhkan perjuangan. Ya, kalau kita pelajari beberapa pokok iman di dalam Alkitab, misalnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, lalu dengan Yusuf, Daniel, bahkan Esther juga, dan terlebih seorang yang bernama Ayub. Sudah tahu cerita seorang Ayub? Dia adalah orang yang baik, dia jujur, dia juga dermawan. Tapi pada suatu saat dia harus mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa. Anaknya dalam seketika bisa habis mati, hartanya semua juga habis. Bahkan terakhir dia menderita dari batu kepala sampai telapak kaki dengan bisu-bisu yang cukup lumayan baunya, saudara. Sampai apa yang terjadi, saudaraku, istri yang setia berubah menjadi tidak setia. Sangat miris sekali, saudara. Bahkan dia berkata, "Hai Ayub, masihkah kau menyembah Allahmu? Tinggalkan saja, matilah kau." Sampai begitu, saudara. Istri yang setia yang sudah mengikuti bertahun-tahun bersama Ayub, ketika mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa, begitu hebat, saudara. Inilah dunia seperti sekarang ini, saudara. Berbagai tantangan pencobaan harus kita hadapi. Bahkan Yusuf, saudara, cerita Yusuf pasti saudara tahu ya. Dia seorang pemuda yang cukup lumayan, ya. Ketika berada di
rumah Potifar. Apa yang terjadi saudaraku? Rupanya si tante Potifar ini dia tertarik dengan Yusuf. Sampai sedemikian rupanya membujuknya dan membujuknya. Namun Yusuf adalah pemuda yang bukan sekedar pemuda yang biasa. Namun dia bisa mempertahankan imannya sangat luar biasa. Sebagaimana Ayub ketika juga istri berkata demikian untuk menusuk hatinya. Dia berkata, masakah kamu mau terima saya? Tidak mau terima ya. Bahkan Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu sudah selayaknya harus menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Demikiannya Sadrak, Mesak dan Abednego berjuangnya demi menahankan imannya. Apapun yang terjadi atas kasih mereka berserah. Sampai dia meredam hati saudara yang begitu menjalankan, dia tetap bertahan akan imannya. Akhirnya saudara, semua berakhir dengan happy end. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai panduan ini saya membuat tiga hal yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, bahwa kita harus tahu bagaimana menjaga kehidupan rohani kita, ya, terus bertumbuh ke arah Dia saja. Amin. Sebab kalau kehidupan rohani kita lemah, maka iman pun tidak begitu berfungsi, saudara. Ya. Yang kedua, kita harus meyakini akan firman Tuhan. Kita harus pegang janji firman-Nya. Yang ketiga, janganlah sekali-sekali kita meninggalkan ibadah kita seperti ini demi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kelangsungan pertumbuhan rohani kita agar sehat dan gemuk, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, hidup oleh Roh tujuannya supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Kita memiliki dua pilihan untuk hidup setiap hari. Jadi setiap detik, setiap kita dihadapkan oleh dua pilihan. Di mana pilihan itu adalah pilihan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan memiliki daya tarik menarik. Jadi semua berpulang pada saya dan saudara. Yang mana kita memberikan makanan kesehatan itu untuk makanan kita sebagai orang Kristen. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan dan minuman, amin saudara. Tetapi jangan lupa bahwa ada satu kehidupan yang membutuhkan makanan dan minuman, itu kebutuhan kehidupan rohani kita. Amin, amin. Apa itu, saudaraku? Disinilah, saudaraku, walaupun kita di kelompok kecil, kita sangat membutuhkan makanan, minuman untuk kepentingan kehidupan rohani saya. Amin, amin. Jadi kalau kita memberikan makanan jasmani, nutrisi yang baik, kita pasti sehat. Amin, amin. Tetapi jangan lupa, saudaraku,
bahwa kehidupan rohani kita itu membutuhkan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Amin. Jangan kita memberikan makanan untuk jasmani kita saja. Kehidupan batinnya kita yang sangat perlu sekali, saudara. Seringkali kita bisa melihat orang-orang pada sehat, kelihatannya oke lah, tetapi sesungguhnya mereka miskin, saudara. Kehidupan rohani yang begitu kurus, ya. Begitu ada masalah, mereka masih tidak kuat. Saya terlalu yakin begitu ada seseorang yang di luar Tuhan ada masalah, mereka pasti kolaps. Dan juga tidak terlepas, saudaraku, sebagai kita orang-orang Kristen, kalau kehidupan rohani kita tidak bertumbuh, kita sama dengan mereka. Karena batinnya, kehidupan batinnya sangat penting untuk iman percaya kita, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena kalau kita tidak hati-hati memberi makanan buat kehidupan kita, atau kita memberikan makanan untuk tubuh jasmani kita saja, tubuh bisa sehat, jasmani kita is okay, everything is running well, tetapi kehidupan rohani kita semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Ketika kehidupan rohani kita menurun, maka kehidupan saya jasmani akan menguasai hidup saya dan saudara. Itu pasti, saudara. Sehingga ketika kita ada masalah, tubuh jasmani kita mampu bertahan, saudara. Tetapi kalau kehidupan rohani kita bertumbuh, bertambah gemuk, bertambah dewasa, bertambah kuat, iman kita pun semakin tumbuh. Amin. Kalau iman kita tumbuh, saudaraku, berarti bersama Tuhan kita capai menang, saudara. Amin. Tetapi kita harus bersyukur, saudara. Kalau kita saat ini kita ada, berarti penyertaan Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita berpikir kita hanya sekelompok kecil, ya. Jangan berpikir, saudara. Apalah artinya kalau kita sekelompok besar tidak ada Tuhan di dalamnya? Kalau kita sekelompok kecil ada Tuhan bersama kita, itu sangat luar biasa. Amin. Darah yang dikasih Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup di bumi ini ada dua kuasa yang selalu tarik menarik. Itulah keinginan daging atau keinginan roh di dalam diri kita. Dan yang akan menang adalah yang pasti yang lebih kuat. Kalau hidup kita secara daging lebih kuat, maka kehidupan rohani kita akan lebih melemah, saudara. Kalau kehidupan kita rohani kita lemah, iman kita pun rapuh. Jadi kalau iman yang rapuh, kita tidak mampu untuk mengalahkan kuasa-kuasa si jahat, saudara. Kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saya, saudara. Namun dalam diri kita juga ada kuasa kedagingan yang selalu melawan. Itu sebabnya setiap kali kita mengalami lawatan Tuhan, maka api Roh Kudus harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara. Jika tidak, maka roh kita akan padam, dan pada akhirnya kedagingan yang akan menguasai. Kalau roh kita padam, saudaraku, kita tidak akan mampu berbuat apa. Ya. Sebab dunia ini tidak pernah berbuat baik.
Dia senantiasa senang berbuat jahat. Memang sumbernya adalah musibah orang yang bahagia. Jadi kalau kita lemah dan kurus kehidupan rohani kita, itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu berikan makanan, minuman, nutrisi yang sehat buat kehidupan rohani saya dan saudara. Kalau tubuh kita sehat, jasmani kita sehat, kehidupan rohani kita juga sehat, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kehidupan rohani kita tidak sehat? Apalagi tubuh jasmani kita tidak sehat. Tuhan mau agar kita sehat dalam segala hal. Karena Dia datang agar kita mempunyai hidup, amin. Hidup dengan segala kelimpahannya. Bukan saja berkelimpah secara roh, jasmani, tapi Dia mau supaya kita hidup juga berkelimpah secara rohani. Saudara, setiap hari kita rutin makan untuk kebutuhan daging kita, tetapi sudahkah kita memberi makan untuk roh kita? Apa kalau kita sehat, gemuk, atau sebaliknya lemah? Kedagingan atau roh kita akan bertambah kuat tergantung dari apakah kita memberi makannya. Setiap hari kita bergumul, kita berperang dengan roh-roh jahat udara. Namun sebenarnya kita juga bergumul dalam diri kita sendiri. Kita harus menyadari mana yang selama ini kita beri makan. Apakah hanya untuk daging atau lebih banyak kita beri makan untuk roh kita? Tentu dalam hal ini kita akan memberikan makanan untuk rohani kita, setuju? Ya, artinya dua-duanya mesti balance, saudara. Dan usahakan supaya kehidupan rohani kita terus bertumbuh, berakar, ya, bahkan bertumbuh ke arah Tuhan. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa memelihara roh kita dan memelihara diri kita agar Tuhan berkarya dan berkuasa atas diri kita adalah dengan memberi makan makanan rohani. Kebutuhan kita bukan hanya makan untuk tubuh, tetapi juga makan untuk kehidupan rohani kita. Karena kita bukan lagi manusia jasmani saja, tetapi di dalam Kristus kita adalah manusia rohani. Kita harus memberi makan roh kita. Karena jika manusia rohani kita kuat, maka kita dapat mengalahkan kedagingan dengan lebih mudah. Itu sebabnya jangan lagi fokus, ya, bagaimana seharusnya mengalahkan kedagingan dan kebiasaan yang buruk, tetapi fokuslah untuk memberi makan manusia roh kita setiap hari, supaya rohani kita semakin kuat, menang atas dosa dan kedagingan. Memberi makan rohani artinya, saudara tahu, rohani kita membutuhkan makanan, dan bagaimana caranya kita bisa memberikan makanan kehidupan rohani kita, yaitu kita harus banyak membaca firman Tuhan. Amin. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, dan kita juga banyak beribadah. Seperti ini loh, saudara. Sebab dengan ibadah begini pertumbuhan rohani kita terus ditingkatkan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, naikkan puji-pujian. Itu merupakan satu makanan rohani yang tidak ada yang bisa dijual. Saudara perlu ketahui bahwa kita di dalam Kristus adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Amin, saudara. Karena Kristus sudah menang, itu sebabnya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan melalui perjuangan kita, saudara. Bukan
juga perjuangan kita sendiri atau pribadi. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita menerima kasih karunia setiap hari dengan cara bersekutu dengan Dia. Yang kedua, kita orang percaya, kita harus pegang janji firman-Nya, saudara. Pemasmur sangat mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Dia mengerti harus bagaimana dia hidup. Saudara, dia berkata begini, kusimpan dalam hati janji agar aku tidak jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita perhatikan sampai seorang pemasmur berkata demikian, berarti dia bergolak dia dengan Tuhan sangat akrab sekali, saudara. Dia simpan janji Tuhan bukan di dalam pikiran, dia simpan di dalam perasaannya tidak, tetapi dia simpan di dalam hatinya yang adalah sumber dari segalanya. Dan firman Tuhan bagi pemasmur indah sekali. Dia katakan seperti apa tadi, saudaraku? Dalam hatiku aku menyimpan janji. Pernah saudara merasakan aku menyimpan janji Tuhan? 2000 tahun yang lalu pemasmur ini sudah bergaul akrab dan mengenal secara pribadi, sehingga dia berani mengatakan, dalam hatiku itu aku menyimpan janji, karena dia takut melanggar janji Tuhan. Dia takut jatuh di dalam dosa. Jadi apabila kita mengerti firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti dia. Amin. Kalau manusia berjanji, saudara, hari ini dia katakan iya, besok bisa kalau menjadi tidak. Ya. Ini hari aku mengasihi kamu, esok hari bukan mengasihi kamu lagi, bisa berbalik membenci kita, saudara. Itu adalah manusia, tetapi janji Tuhan tidak seperti begitu. Iya, tidak. Amin. Ya. Jadi semakin kita renungkan firman Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan. Amin. Dia hidup, dia bertumbuh, dia buka menurut segala rahasia firman Tuhan. Dan jadi sangat luar biasa kalau kita bisa menyimpan janjinya. Sebab janji manusia itu tidak bisa dipegang, saudara. Jadi satu-satunya janji Tuhan yang harus menguasai hidup saya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya jangan tinggalkan ibadah seperti ini. Sebenarnya tadi waktu saya kemarin cukup ada peperangan, saudara. Jangan. Sebab wilayah saya itu hujan deras. Hujan deras gelap kaki. Aduh. Saya bertanya-tanya, wah ini gimana ya? Ya, tapi saya tekankan ini. Saya percaya ada orang yang membutuhkan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya ada jemaat yang rindu firman Tuhan. Amin. Itulah saya datang, saudara. Ya. Saudara. Jadi kalau ibadah seperti ini sangat membantu kita untuk pertumbuhan rohani kita, agar iman kita semakin hari semakin kokoh. Amin. Jangan tinggalkan ibadah, saudaraku. Ya. Bahkan jadikan ibadah itu terus bertumbuh.
seperti satu bulan yang lalu, adakah kegiatan supaya terjadi satu multiplikasi? Jangan 1 bulan, 3 bulan saja saudara bisa cari 1 orang ya. 3 bulan 1 orang, kalau di 20, 1 orang 3 bulan saja sudah menjadi 40. Betul nggak Pak? Amin. Nah, setelah 40 ada lagi multiplikasi 1 orang 1 jiwa 3 bulan saja. Sebentar dulu. Amin. Saya terapkan di gereja kami di sana. Yang memang dikatakan saudara, cepat bertumbuh banyak, ya. Tapi pada akhirnya, ya kalau bukan pilihan Tuhan, mereka juga lakukan. Jadi duduknya itu awalnya panas saja. Mereka satu-satu one by one, nggak apa-apa. Yang penting kepada mereka kita sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua decision makernya adalah berpulang pada mereka sendiri. Tugas kita adalah memberikan kabar ini. Tugas kita adalah meribut jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Kalau kita sudah berikan firman Tuhan, kita sudah ajak mereka kemari, lalu mereka berbalik ke dunia lagi, itu ada urusan mereka. Memang tidak gampang sudah. Pasang surut seperti begini, buat saya itu tidak keren lagi, ya. Ada jemaat yang begitu banyak, tapi pada akhirnya mereka tawuran loh Pak. Iya, berbanyak macam orang, banyak macam pendapat, banyak pikiran, satu orang punya pikiran berbeda. Tapi kita bersyukur, walaupun kita kelompok kecil, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Dia. Amin. Kita selalu bisa bersyukur padanya karena Dia yang baik. Amin. Dan tidak ada satu orang yang mampu kebaikan Tuhan membalas kebaikan Tuhan. Satu perintah Tuhan adalah dari kita bersekutu pada Dia. Amin. Mintanya Tuhan supaya kita tetap beribadah dan setia pada Dia, karena Dia sudah setia pada kita. Amin. Apa sesungguhnya perasaan saya dan saudara? Tuhan tidak menuntut. Sekalipun kita bisa membalasnya, itu hal yang tidak mungkin. Tapi pintanya supaya kita bersekutu dengan Dia merindukan saya dan saudara, supaya kita ada di dalam kebersamaan seperti saat ini. Dan saya percaya saat ini Tuhan ada bersama kita. Amin. Pasti saudara. Mungkin secara kasat mata kita jadi tidak bisa melihat di mana Engkau Tuhan. Padahal Tuhan ada di saya dan saudara. Amin. Karena ketika kita peka, walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi hadiratnya kita bisa rasakan. Amin. Nah, saudara itu. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sekali-kali kita tinggalkan ibadah. Kita harus berjaga dan pelihara supaya kita dengan Tuhan. Karena bersama Dia kita ada jalan keluar. Apapun persoalan kita bersama. Nah, saudara, jadi beruntunglah kita yang percaya kepada Dia. Tidak ada keuntungan yang sedang sehingga itu. Banyak orang kaya saya lihat begitu pakaian hebat, turun naik alfa, tetapi sesungguhnya jiwanya kosong. Dan saudara bisa lihat ya, satu keluarga turunnya alfa. Saudara lihat tatap wajah mereka. Karena sehingga saudara wajahnya, amin. Puji Tuhan. Ya, kayak manis, fresh, sekarang coba ada orang dari apa? Begitu turun yang bukan bersama kalau dan kita bisa membaca. Itu sebabnya makanya pemasuk mengatakan di dalam hatiku simpan janjimu. Amin. Dia tidak simpan di pikirannya, dia tidak simpan di hati, di perasaan, tapi dia simpan di hatinya.
Sebab dari hati itu muncul reaksi-reaksi itu keluar. Ya. Walaupun kita dalam sederhana, yang melihat Bapak Ibu Saudara menjadi suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa membuat kita bahagia? Kecuali firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita naikkan pujiannya, katakan Yesus terbesar. Ibu kan yang memimpin suara yang bagus biasakan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, amin. Dia ampuni. Mari Bapak Ibu untuk kami berdiri. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan. Pertolongan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berbicara. Tetapi biar firman yang sudah disampaikan dikabulkan. Lewat Tuhan Roh Kudus terus berbicara dan terus berbicara. Dan meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Sehingga dia bertumbuh buah-buah dengan buah yang berkualitas dan menyenangkan hati kami. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sudah berkati ibadah kami. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai selesai. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua jemaat di sini. Kau juga berkati hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus, beserta Ibu Irwan, dan kami semua pada malam hari ini. Dan kami percaya kami datang tidak sama kalau sebentar kami pulang, karena kami sudah diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Saudara terkasih, amin. Ya, ingatlah akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih kembali dalam nama kita kasih berkat. Tidak ada lagi yang lain. Kita akan ketemu hari Selasa minggu depan pada tanggal 12. Sekali lagi, ada yang baru pertama kali datang? Belum ya? Banyak yang gak datang karena satu dan lain hal. Kita akan doakan mereka. Tidak. Kenapa? Mamanya dikit ya. Tidak ada lagi yang lain. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Kita akan satu
Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih buat sepanjang waktu yang Tuhan sudah menyertai kami. Di antara kesibukan waktu yang ada, Tuhan masih kami sempat untuk datang memuji, menyembah, dan memuliakan. Dan kesempatan ini Tuhan, kami juga mau doa sapaan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami cinta bangsa kami. Kami rindu bangsa kami, Bapa, agar dipulihkan. Biar pemulihan itu terjadi buat bangsa negara kami, Bapa. Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke adanya, Bapa. Engkau melihat saat-saat ini, Bapa, terjadi hal-hal tragedi apapun yang sedang terjadi buat bangsa negara kami. Engkau punya rencana yang indah buat bangsa negara kami. Selamatkan bangsa negara kami. Biar kasih melanda Indonesia. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala sektor yang ada, Bapa. Biar bangkit kembali. Biar lebih kuat adanya. Dan menjadi bangsa yang besar di Asia Tenggara. Beberapa bulan ke depan ada penghelatan besar buat Indonesia, Bapak. Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dengan tertib, teratur, dan boleh menjadi satu hal yang luar biasa. Orang-orang akan melihat bahwa Indonesia punya kemampuan yang luar biasa. Dan ke depan Bapak, kami serahkan ke dalam kasih kuasa Bapak. G20 yang ada Bapak, ke dalam kasih kuasa Bapak. Karena ini satu acara event yang luar biasa adanya Bapak. Kami percaya Bapak, dari Indonesia boleh terjadi perdamaian buat dunia yang ada Bapak. Buat bangsa-bangsa yang lain Bapak, melihat dan terarah bahwa Yesus Kristus sedang bekerja buat bangsa negara kami Indonesia Bapak. Apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah lepas buat bangsa negara kami Indonesia Bapak. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit menjadi lebih kuat. Semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa. Baik RI 1 sampai menteri-menteri, legislatif, eksekutif yang ada ke dalam tangan kasih kuasa Bapak. Kau yang sudah memilih dan Tuhan akan jaga lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kami berdoa buat tadi yang sudah memberikan tempat yang ada Tuhan, memakai, memberkati Bapak dari weekend, dari parking, dari security, maintenance, housekeeping yang ada Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa. Biar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh adanya Bapak. Mereka bekerja takut akan Tuhan adanya Bapak, sehingga memberikan yang terbaik buat setiap penghuni terkenal yang ada Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapak buat DKI 1 Bapak ke dalam tangan kasih kuasa yang dekat dengan kami Bekasi juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Besok hari kami juga berdoa buat yang mengambil bagian dalam setiap pelayan yang ada Bapak. Engkau memberkatinya. Jeripaya yang ada, waktu yang ada Bapak, Engkau akan membalas dan berlipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat ini Ami yang terbaring sakit Bapak. Biar Tuhan dokter dan segala dokter berjamaah oleh penuh darah Bapak. Engkau memberkati. Engkau juga melawat Dr. Prianto yang ada yang sudah kembali dari rumah sakit. Tuhan sudah tolong melewati waktu-waktu yang ada sehingga operasi limpa yang ada semuanya berjalan dengan baik. Dan pemulihan Tuhan sudah berikan dan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membalas dengan berlipat ganda yang sudah memberikan. Engkau tidak pernah berhutang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah berlelah menyiapkan makanan sebagai ada. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke unit dan rumah kami Bapak. Biar Tuhan menyertai dan kami akan bawa pulang berkat, bahkan hatimu dalam berkat dan dua tanganmu. Bawalah pulang berkat daripada Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menjaga sekarang tidak lelah, menjaga dari saat ini sampai Maranatha nama Yesus. Kami percaya katakan. Amin.